Bisa, Pak. Oke, ya. Kita akan membahas ya di pertemuan 1 dan 2 ini adalah bagaimana cara menganalisis data statistik ya. Oke, Ibu-ibu, saya mulai ya. Di dalam pembahasan kita di pertemuan pertama dan kedua ini, kita akan melihat nanti bahwasanya data itu ada pada pengukuran ya. Jadi ketika kita melihat data statistik yang akan kita analisis dan kita interpretasikan, maka kita yang pertama itu harus ada pengukuran terlebih dahulu. Pengukuran apa yang kita lakukan itu nanti sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Karena di penelitian kita mengenal ada penelitian secara kuantitatif dan penelitian secara kualitatif, maka biasanya yang kuantitatif itu pengolahan datanya kita menggunakan statistik, ya. Kemudian nanti yang kualitatif biasanya non statistik, ya. Jadi seperti itu. Maka pengukuran yang kita lakukan itu biasanya nanti berdasarkan instrumen penelitian yang kita gunakan, ya. Maka kita bisa biasanya mengenal ada instrumen itu dalam bentuk angket, ya. Ada instrumen itu dalam bentuk orang wawancara, ya. Ada instrumen itu dalam bentuk apalagi Bu, angket, wawancara, kemudian ada observasi. Maka semuanya itu membutuhkan yang dinamakan dengan statistik. Itu di pengukuran. Maka nanti di dalam pengukuran itu kita akan mengenal istilahnya skala pengukuran. Skala pengukuran ini, ibu-ibu, biasanya kita mengenal ada 4 skala pengukuran itu, ya. Ada kita mengenal skalanya itu nominal, ya. Kemudian ada mengenal skalanya itu ordinal, ya. Ada kita mengenal skalanya itu adalah interval, ya. Dan yang terakhir kita mengenal ada skala itu dalam bentuk rasio. Jadi ada 4 skala itu, ya, ibu-ibu. Jadi nominal, ordinal, interval, dan rasio. Maka ketika kita sudah menentukan skala pengukuran itu, kita langsung menganalisis data tersebut. Ya, analisis itu yang kita sebenarnya kita namakan dengan pengolahan data. Analisis apa yang kita lakukan? Kalau penelitian kita itu hanya melihat gambaran, ya maka biasanya kita menggunakan analisis univariat namanya. Ya, di dalam analisis univariat itu nanti kita akan melihat bagaimana distribusi frekuensi masing-masing variabel yang kita lakukan penelitian. Contoh pengetahuan, ya, maka kita akan dapatkan pengetahuan itu dalam skala tinggi, sedang, rendah. Nah, itu dinamakan dengan analisis univariat. Kalau seandainya kita nanti melakukan penelitian dan dapatkan variabel sikap misalnya, maka kita bisa menganalisis univariat ya dengan melihat distribusi frekuensi sikap tersebut yang kita kategorikan biasanya dalam sikap positif, kemudian sikap negatif. Nah, itu dinamakan dengan analisa univariat. Apa kata kunci dalam analisa univariat ini? Ya, kata kunci dalam analisa univariat ini kita akan melihat gambaran utuh dari variabel penelitian yang akan kita lakukan dan setelah kita dapatkan. Ya, itu dinamakan dengan analisis univariat. Paham ya Bu ya? Yang nomor 3 ini? Pak. Oke, ya. Selanjutnya Ibu-ibu, ya setelah kita melakukan analisis univariat, ternyata judul kita berkembang, tidak lagi gambaran. Kita misalnya menghubungkan pengetahuan dengan sikap responden misalnya, maka kita bisa melakukan analisis bivariat namanya. B itu 2, Ibu. Varian itu adalah variabel, ya. Maka ketika kita melakukan analisis bivariat, maka kita sebenarnya melakukan kajian setidak-tidaknya ada 2 variabel, ya, bivariat. Saya contohkan. Tadi kita sudah mencontohkan pengetahuan dan sikap. Sekarang kita ingin melihat bagaimana hubungan pengetahuan dan sikap. Maka kita melakukan analisis bivariat, ya. Misal tadi ada pengetahuan dengan kategori tinggi, sedang, rendah, ya, kemudian ada sikap positif dan negatif, maka kita kelompokkan dia menjadi tabel silang namanya, ya, yang biasanya di statistik kita mengenalnya dengan crosstab. Kita akan melihat nanti bagian masing-masing. Bagaimana dia pengetahuannya tinggi, sikapnya bagaimana? Pengetahuannya sedang, sikapnya bagaimana? Ya, pengetahuan rendah, sikapnya bagaimana? Ketika kita sudah melihat hubungan antar 2 variabel itu, maka dia dinamakan dengan analisis bivariat. Paham ya Bu ya? Nah, itu dia. Ini yang keempat. Yang kelima, ini lebih banyak variabel yang kita lakukan analisis. Yang kita kenal dengan analisis multivariat, ya.
Ya, biasanya judul penelitiannya ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan, ya. Jadi faktor-faktor itu banyak, Ibu. Ya, secara umum saja kita mengenal ada dua faktor itu. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Di dalam faktor internal itu banyak pula kategorinya. Ya, ada apa namanya dari dalam diri responden itu sendiri, misalnya pendidikannya, jenis kelaminnya, ekonominya, itu dinamakan dengan faktor internal. Ada lagi faktor eksternal, biasanya lingkungannya, ya, pengaruh suami, pengaruh ayah, pengaruh ibu, ya, pengaruh lingkungan dan lain sebagainya, itu dinamakan dengan faktor eksternal. Ketika kita melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan misalnya, maka kita akan melihat bagaimana hubungan antar variabel yang banyak tadi yang kita kenal dengan multivariat, ya. Nah, kita melakukan analisis multivariat. Paham Ibu bedanya univariat, bivariat, dan multivariat? Paham Ibu? Bapak. Oke, Paham, sip. Pak. Ya, dengan demikian, semua analisis ini biasanya nanti kita bikinkan dalam tabel, ya, dalam tabel, Ibu. Ketika kita melihat menggunakan tabel univariat, maka kita biasanya menggunakan tabel distribusi frekuensi. Ketika kita menggunakan tabel bivariat, biasanya kita menggunakan tabel silang, ya. Ketika kita menggunakan multivariat, maka tabelnya itu sudah kompleks, ya. Bisa gabungan antara tabel dalam bentuk distribusi frekuensi, bisa juga gabungan dari tabel bivariat yang disusun banyak, ya, sehingga kita melihat bagaimana hubungan antar variabel. Seperti itu ya, Ibu, ya. Oke, saya coba berlanjut ke slide berikutnya. Oke, Ibu-ibu, ya, ketika kita melihat, ya, pengukuran, apa itu definisinya? Ya, pengukuran itu adalah penunjukan angka pada suatu variabel. Saya contohkan, ketika kita melihat suatu data tentang pengetahuan, kita mengkategorikan misalnya pengetahuan itu tinggi, sedang, dan rendah. Maka ketika kita mau melakukan analisis menggunakan statistik, maka kita harus coding data itu. Misalnya tinggi kita berikan nilai 1, sedang kita berikan nilai 2, kemudian rendah kita berikan nilai 3. Maka itu adalah angka-angka yang kita dapatkan dari variabel yang telah kita ambil saat kita melakukan penelitian. Namanya, ya, di dalam statistik dinamakan dengan coding, Bapak Ibu. Ya, coding, mengkodekan tinggi 1, rendah, sedang 2, kemudian rendah 3. Itu siapa yang bisa menentukan itu? Kita sebagai peneliti. Bisa saja nanti, ya, kita sebutkan yang rendah itu 1, sedang itu 2, tinggi itu 3. Itu kita yang menentukan, ya. Tetapi pekerjaan yang seperti itu dinamakan dengan coding, ya, atau pengkodean. Kemudian Ibu-ibu, pengukuran itu membutuhkan alat ukur atau instrumen yang standar, baik alat maupun kuesioner. Jadi ingat nanti Ibu-ibu, ketika Ibu-ibu melakukan penelitian, maka instrumen yang kita gunakan itu harus terstandar. Biasanya kita namakan itu tervalidasi, ya. Jadi ketika kita ada instrumen, maka instrumen itu harus ada validitasnya, harus ada reliabilitasnya, ya. Jadi ketika kita menggunakan dia itu adalah validitas, berarti instrumen itu terstandar. Instrumen itu baku, ya. Apapun instrumen yang kita gunakan, apakah itu nanti instrumennya itu adalah alat atau instrumen itu adalah kuesioner, itu harus terstandar dan harus baku. Paham ya Ibu, ya? Kemudian, pengukuran itu adalah mendapatkan dimensi kuantitas suatu objek. Kuantitas itu jumlah, ya. Jadi nanti ketika Ibu dapatkan banyak data, kemudian nanti Ibu sudah codingkan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, nanti dia berupa kuantitas data, jumlah datanya. Ya, itu yang dipentingkan. Kalau kita sudah mendapatkan jumlah datanya, maka kita bisa melakukan analisis apapun nanti ketika kita melakukan pengolahan data. Kita bisa mencari nilai min, ya, kita bisa mencari nilai median, kita bisa mencari nilai modus, dan lain sebagainya. Itu artinya data itu dalam dimensi kuantitas, ya. Ya, dalam dimensi kuantitas suatu objek, ya. Misalnya berat badan. Berat badan responden misalnya 35 kilo, ya, 45 kilo, 60 kilo.
nanti kita akan mendapatkan jumlahnya. 35 kilo itu berapa orang? 45 kilo itu berapa orang? Ya, 60 kilo itu berapa orang? Itu dinamakan dengan kuantitas. Maka nanti biasanya ketika data itu sudah ada, maka kita bisa menentukan jumlah pasiennya berapa. Itu biasanya dinamakan dengan nilai N. Jadi dalam statistik, nilai N itu dinamakan dengan jumlah populasi atau jumlah sampel. Ya, kalau dia dalam dimensi besar dia adalah populasi, kalau dia dalam dimensi kecil dia dinamakan dengan sampel. Paham Ibu? Paham Paham, ya? Bu. Paham. Nah, jangan baru Ibu pula berbapak aja lah Bu ya. Ya. Oke, jadi ibu-ibu mohon diingat ya, kalau seandainya nanti ketika saya menerangkan ibu tidak paham, ya silakan saja langsung ditanya ya Bu ya. Ya, saya kalau di dunia Zoom ini Bu, saya menganggap ibu-ibu paham dengan apa yang saya sampaikan saja ini. Ya, kalau seandainya tidak paham, silakan saja langsung bertanya. Oke ya Bu ya, kita lanjut. Oke, syarat dari pengukuran ya ketika kita melakukan pengukuran di dalam penelitian itu dia harus isomorfisme namanya. Di mana isomorfisme itu adalah ukuran harus sedekat mungkin dengan benda atau kejadian yang diukur. Ya, terkadang yang dapat diukur hanya indikatornya. Contoh berkeringat. Berkeringat itu tidak bisa dalam bentuk angka. Tetapi kita bisa melihat, menyaksikan bagaimana responden ketika kita observasi. Ya, itu dinamakan dengan isomorfisme. Ya, jadi artinya apa Ibu? Ketika Ibu melakukan penelitian, maka sedekat mungkin Ibu dengan responden. Sedekat mungkin Ibu dengan benda kalau seandainya dilakukan pengukuran terhadap suatu alat. Ya, seperti itu. Yang kedua, syarat pengukuran itu adalah exhaustive namanya. Exhaustive itu adalah pengukuran harus meliputi seluruh kemungkinan yang ada, ya. Jadi kita harus memasukkan semua kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul ketika kita melakukan penelitian. Itu dinamakan dengan exhaustive, ya. Itu syarat pengukuran. Yang kedua. Yang ketiga, syarat pengukuran ketiga itu adalah mutually eksklusif namanya, ya, yaitu pengukuran tidak boleh tumpang tindih, ya. Misalnya Ibu nanti mengukur indeks massa tubuh menggunakan BB per TB misalnya. Nanti digunakan pula IMT misalnya, indeks massa tubuh yang lain. Nah, itu nggak boleh tumpang tindih. Kita harus memilih salah satu, ya. Tidak boleh tumpang tindih, ya. Itu syarat pengukuran yang ketiga. Kemudian, skala pengukuran itu seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, Ibu, ada 4, ya. Ada 4, ya. Skala nominal, skala ordinal, ya, skala interval, dan skala rasio. Nah, kita lihat apa masing-masingnya. Putus-putus, Pak. Oh, putus-putus ya, Bu ya? Oke. Sekarang bagaimana, Ibu? Sekarang jelas? Ibu? Sekarang sudah bisa... Udah normal oke. kali lagi, Pak. Ya, sip. Ya, oke. Ya. Jadi hasil suatu pengukuran itu, Ibu, ya, untuk analisis data dapat dibagi menjadi 4 skala, ya. Skala nominal, skala ordinal, ya, skala interval, dan skala rasio. Kita lihat masing-masingnya ini apa ini, ya. Yang pertama skala nominal, ya. Skala nominal itu merupakan tingkat pengukuran yang paling sederhana untuk klasifikasi data, ya. Jadi dia paling sederhana. Tidak ada asumsi jarak atau urutan antara angka-angka tersebut, ya. Itu ciri-cirinya, ya. Kemudian dasar penggolongannya itu adalah mutual eksklusif dan exhaustive, ya. Kemudian kode atau angka tak menunjukkan rendah ke tinggi atau sebaliknya, ya. Nah, ini adalah ciri-cirinya, Ibu. Ya, kesimpulan dari ciri-ciri ini, Ibu, untuk skala nominal itu, ya mungkin barangkali Ibu dengarkan, ya kalau bisa dicatat silahkan. Yang pertama itu adalah dia memiliki, ya, dia terdiri atas beberapa kategori. Kemudian yang kedua, di antara kategori tidak dapat diketahui tingkat perbedaannya. Ya, jadi kesimpulan dari 4 ini 2 ini, Bu. Ya, yang pertama, dia terdiri atas beberapa kategori. Yang kedua, di antara kategori itu kita tidak bisa menentukan tingkat perbedaannya. Maka contohnya di sini, Ibu-ibu perhatikan jenis kelamin, ya. Jenis kelamin dia terdiri atas beberapa kategori. Ada 2 kategori di sana, ada pria, ada wanita, ya. Tetapi di antara pria dan wanita ini tidak dapat diketahui tingkat perbedaannya. Pria tidak lebih baik daripada wanita, dan wanita juga tidak lebih baik dibandingkan pria. Maka itu dinamakan
di antara kategori itu tidak dapat diketahui tingkat perbedaannya. Paham ya, Bu ya? Paham ya? Ya, Pak. Oke, ya. Warna juga seperti itu, partai juga seperti itu, lokasi juga seperti itu. Dia tidak ada perbedaannya. Oke, itu dinamakan dengan skala nominal. Yang kedua, ya. Yang kedua, kita mengenal skala ordinal namanya. Ya, di mana skala ordinal ini merupakan tingkat pengukuran yang mempunyai urutan dari rendah ke tinggi. Ada urutannya. Artinya ada perbedaannya. Kemudian kode atau angka sekedar menunjukkan urutannya, tapi bukan nilai. Ya, artinya dia ini terdiri atas beberapa kategori, dan yang kedua di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya. Ya, kita kalau tadi belum dapat diketahui, sekarang ketika ordinal dia sudah dapat diketahui tingkat perbedaannya. Apa contohnya? Sikap. Ya, sikap 3 itu setuju, 2 itu ragu-ragu. Kemudian 1 itu tidak setuju. Maka tentu setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju itu dapat diketahui tingkat perbedaannya. Ya, seperti itu. Atau yang paling apa pendidikan ini? SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Maka pasti berbeda antara SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dia terdiri atas beberapa kategori, dan di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya. Perguruan tinggi pasti lebih baik daripada SMA, SMA pasti lebih baik daripada SMP, dan SMP pasti lebih baik daripada SD. Paham Ibu-Ibu? Paham, Pak. Oke. Oke, barangkali nggak apa-apa juga kalau Ibu mau catat dulu silahkan ya. Karena kalau saya lanjut saja nanti saya takutnya loss ya informasi. Silakan Ibu. Ya, kita sudah sampai ke skala Ordinal. ordinal. Ya, Ordinal. ya. Oke, sambil Ibu mencatat ya. Ibu di Batu Sangkar semua ini Bu ya. Iya, Pak. Oke, ya, dekat lagi. Siap. Sudah pernah ke kampus Bu? Belum? Udah, Pak. Sudah. Udah, Oh, sudah. Sudah. EBM dulu sama saya, Bu? Enggak. Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Oke, saya coba lanjut ya. Kita masuk ke skala yang ketiga. Itu adalah skala interval ya. Jadi tadi kalau ordinal dia terdiri atas beberapa kategori. Di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya. Kalau sekarang ada tambahannya. Di antara kategori dapat diketahui besar kelipatannya. Ya, nah, itu yang ketiga di interval. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, dia memberikan informasi tentang interval antara satu kode atau angka dengan yang lain. Ya, kemudian dia merupakan tingkat pengukuran urutan dari rendah ke tinggi. Ya, seperti itu. Ya, Ibu-ibu, jadi nampak ini bahwasanya dia terdiri atas beberapa kategori, kemudian di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya, kemudian di antara kategori juga bisa diketahui besar kelipatannya. Ya, maka kalau kita lihat contohnya di sini nilai ujian ini, Bu-ibu, ya. A itu 86 sampai 99 sampai dengan 86 misalnya. B itu 76 sampai dengan 85 misalnya. C itu 66 sampai dengan 75. Itu besar kelipatannya bisa kita ketahui. Ya, 86 ke 99 berapa? 76 sampai ke 85 berapa berapa kelipatannya? 66 sampai 75 berapa kelipatannya? 56 sampai dengan 65 berapa kelipatannya? Ya, itu dinamakan skala interval. Saya ulangi Ibu ya, skala interval itu mempunyai ciri dia terdiri atas beberapa kategori, kemudian di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya, kemudian yang ketiga, di antara kategori dapat diketahui besar kelipatannya. Ya, itu dinamakan dengan skala interval.
Suaranya Ya. hilang, Pak. Oh ya, saya memang diam, Bu, makanya suaranya nggak ada. Saya menunggukan ibu, Suara azan. iya, saya menunggu ibu untuk mencatat, ya, makanya saya diam, ya. Oh ya, lagi azan di sana ibu ya. Kita tunggu sebentar ibu ya, lagi azan ini. Ya, Pak. Ya. Bu Devi, D3-nya di mana kemarin, Bu? Devi Marini, Pak. Ya, Bu Devi Mariani. PBH Batu Sangkar, Pak. Oh, PBH. Bu Erli? Di Poltekkes 2 Bukit Tinggi, Pak. Belakang Balok, Eh, Pak. oh, P tinggi sama Bu Epa ya? Iya, Pak. Sama Bu ini, oke. Bu Sandida di Sama mana, Bu Bu? Evi. Iya, Iya. Pak. Bu Sandida di mana? Widya Husada Payakumbu, Pak. Oh, Widya Usada. Sekarang nggak ada lagi ya, Bu ya? Widya Usada. Enggak, Pak. Hmm. Bu Neni. Bu Neni di mana, Bu Neni? Poltekkes Padang. Poltekkes Padang. Poltekkes Padang. Oke. Bu Risma Linda. D3-nya di mana, Bu? Di PBH Batu Sangkar, Pak. Oh, ya, udah nggak ada lagi ya, Bu ya. Ibu, dulu Ya, Pak. waktu apa? Waktu D3-nya sudah kasus atau masih KTI? KTI, Pak. Ah, KTI, Pak. coba yang KTI di tangan Bu, biar kan saya nggak terlalu ini ya, nggak pakai apa lah Bu, KTI, Ibu Pak. pakai teknologi lah Bu, tunjuk tangan kan ada di tempat Ibu itu. Kalau Ibu tunjuk tangan kayak gitu susah saya ininya, atau yang resen gitu. Satu, Gimana ceritanya? dua, kan udah langsung ada Bu, dua gitu ya. Berapa orang? Baru dua ya, tiga, empat, lima. Kok saya nggak bisa? Harus bisa Bu, oh, nggak boleh nggak bisa itu, harus bisa. Bu, Ibu harus canggih sekarang, delapan baru ya, delapan baru. Sembilan, ya, Kita buka Pak dulu, Pak. Di 10. Triawana. Oh, siapa? Oh iya, siapa yang mahasiswa Nanti, saya? Pak. Oh, Vina mahasiswa. Dadanti, Pak. Oh iya iya iya. 9, ya. 9. Baru 9 orang ya? 10. Bu Desi di mana Bu Desi, D3-nya Bu Desi? Di Putus, sorry. Di mana Bu? Bu Desi ulang Bu. Mercu Jaya Padang. Padangnya aja yang terdengar Bu. Di Mercu Oh, Bakti Jaya Mercu Padang. Bakti Jaya Padang. Ya, 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 ya. Ya, Pak. Dekat Protekes ya Bu ya. Itu Pak, tetangga. Tetanggaan Protekes. Kebetulan saya lagi di dekat-dekat sana sekarang Bu. Kebetulan rumah saya di Padang di dekat Komplek Indah Pratama ya, dekat Mercu Bakti. Ya. Saya Ya, cuma 2010. oh, tamat 2010. Itu kampusnya udah itu kan Bu ya? Sudah itu juga kan? 2010. Ya. Bu Firdawati di mana Bu? Dari PBH, Pak. Oh, PBH juga. Iya, Bu. Pak. Jangan beri Bu kalau Bu Firda ini. Bu Neville. Bu Neville Anggra ini di mana Bu? Oke. 15 ya Bu ya, 15 orang yang KTI. Berarti selebihnya itu sudah pakai ini ya. Sudah pakai. Coba di lower hand Bu. Coba di lower hand. Coba ibu-ibu di lower hand kan kembali. Biar saya ke atas lagi ya. Ini saya udah di bawah ini.
Bu Vina, lower hand tahu Bu? Klik Bu, lower hand. Bu Zelma Witra, coba klik lower hand-nya. Bu Sarnida Sari, masih ada 7 orang ini. Bu Ruiza Saptasila. Oke, ternyata ada juga yang ceria di sini ya. Saya sudah tidak mengenalkan ceria lagi, ternyata masih ada ya. Bu Vina Dahlianti ya. Oh, Iya, Pak. iya, iya. Berarti tamat tahun berapa Bu Vina? Vina tamatan 2014, Pak. Oh, udah di Bukit ya. Iya, Bukit Tinggi, Pak. Udah sama saya yang wisuda berarti ya. Iya. Aduh. Iya, iya. Kebetulan saya dulu penanggung jawab ya, bidan di Bukit Tinggi, Ibu ya. Walaupun saya cowok, saya penanggung jawab bidan ya. Iya, Pak. Ya, Ini sudah ada ya, Bu ya. Vina, Pak. Gimana, Teman Ibu? Vina. Lagi dinas nih sama Tia yang ceria Bana juga. Oh, iya, 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 iya. Saya nggak mengenalkan lagi ceria, ini ternyata masih ada anak saya di sini ya. Oke, saya sudah memperkenalkan diri prima gitu ya. Bu Sarnida Sari, coba di lower hand Bu, lower hand. Bu Salma, di lower hand Bu, biar saya ke atas. Kalau Ibu tidak lower hand, saya di bawah ini ya. Kan ngajar di bawah nggak enak. Bu Salma, bisa diklik lower hand-nya Bu. Ya, Pak. Klik lower hand-nya Bu, biar saya ke atas. Bu Sarnida Sari juga, klik lower hand-nya. Ada di HP-nya lower hand. Turunkan tangan Pak Suawa ya Bu. Nggak ada Bu. Kalau nggak dapat sama Ibu, saya di bawah ini ya. Bu Sarnida. Bu Sarnida oke tuh. Tinggal Bu Salma nih. Nampak Bu? Lower hand-nya. Iya, Pak. Dari 3 Pekum Widya Usada, Pak. Iya, ya. Enggak, iya benar Bu. Sekarang Ibu coba tekan lower hand. Lower hand-nya. Karena Ibu di atas sekarang ini. Ada Bu, nampak? Lower hand. Kalau bahasa awalnya turunan tangan. Nggak ada Ibu ya? Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya ngajar dari bawah aja berarti ya. Oke, kita coba lanjut ya. Kita coba lanjut. Skala yang ketiga ini adalah skala interval ya, di mana dia memberikan informasi tentang interval antara satu kode atau angka dengan yang lain. Dia merupakan tingkat pengukuran urutan dari rendah ke tinggi. Tadi saya contohkan ya. Dia terdiri atas beberapa kategori, kemudian di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya. Kemudian yang ketiga, di antara kategori dapat diketahui besar kelipatannya. Ya, contohkan ini ada nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D berdasarkan interval tertentu yang memiliki besar kelipatan. Ya, Bu ya, seperti itu. Oke, kita tinggalkan skala interval. Kita lanjut yang keempat, ya, skala tertinggi itu dinamakan skala rasio namanya. Ya, di mana skala rasio itu adalah dia merupakan tingkat pengukuran urutan dari rendah ke tinggi. Ya, kemudian dia memberikan informasi tentang nilai sebenarnya responden atau objek yang diukur, ya. Dan dia menggambarkan interval antara kode atau angka dengan nilai, ya. Jadi kalau kita mau ngambil kesimpulannya, Ibu, dia ada 4 kesimpulan di sini. Yang pertama, dia terdiri atas beberapa kategori, kemudian di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya. Yang ketiga, di antara kategori dapat diketahui besar kelipatannya. Dan yang terakhir, dia memiliki nol absolut. Jadi ada angka nol di sini, Bu, pada skala rasio ini. Ya. Contoh, variabel nilai ujian itu ada dari 0 sampai dengan 100. Jadi catatannya di sini harus ada nilai 0. Atau umur manusia, ya mulai dari 0 sampai dengan sekian tahun. Ya, itu ada dinamakan dengan skala rasio. Jadi kalau Ibu nanti berbicara tentang umur di dalam penelitian, maka kita gunakan nanti skalanya adalah skala rasio. Karena dia dimulai dari 0 tahun, ya, mula kehidupan. Paham ya Bu ya, skala rasio ini? Catatannya, skala rasio ini adalah skala tertinggi, ya, skala tertinggi dari skala pengukuran di dalam penelitian. Oke, kita lanjut ya.
Kemudian Ibu-ibu ya, kita melihat adanya hubungan antara skala pengukuran ya. Misalnya ya, kalau diasumsikan urutan ya, maka pengukuran yang menggunakan skala nominal itu bisa dikatakan tidak ada dampaknya ya, di mana skala yang lebih tinggi dapat diubah menjadi skala yang lebih rendah dan tidak sebaliknya ya. Skala yang lebih tinggi itu rasio. Dia bisa saja berubah ke skala yang lebih rendah, menjadi interval, menjadi ordinal, bahkan dia bisa menjadi nominal. Tetapi yang nominal tidak bisa berubah menjadi ordinal, tidak bisa berubah menjadi interval, dan tidak bisa berubah menjadi rasio. Jadi kalau dari dia tinggi, Ibu, ke bawah itu bisa. Tapi kalau rendah ke atas nggak bisa. Ya, maka kalau diasumsi urutan, nominal tidak bisa berpindah ke ordinal. Tapi ordinal bisa pindah ke nominal. Itu maksudnya ya. Interval bisa pindah dia ke ordinal. Rasio bisa pindah dia ke interval, bisa pindah dia ke ordinal. Tapi nominal tidak bisa pindah ke ordinal. Ya, tetapi rasio bisa pindah ke interval. Seperti itu. Jadi ketika ada tanda minus di sini, berarti dia tidak bisa berpindah. Ya, itu adalah hubungan antara skala pengukuran. Oke, mudah-mudahan paham Ibu ya. Kalau tidak silahkan bertanya. Ya, kalau tidak silahkan bertanya. Kita lihat konsepnya sekarang. Uji statistik Pak, itu, ya silakan, silakan, ya silakan Ibu. Ada yang bertanya? eh, Bapak tadi mau diulang lagi maksudnya Pak, kenapa skala rasio ini adalah skala tertinggi dari skala pengukuran semuanya Pak? Itu Oke, kurang ya. apa Pak? Skala rasio Terus, Pak. dikatakan skala tertinggi dari skala pengukuran karena dia memiliki keempat ciri ya dari masing-masing skala pengukuran. Yang pertama, dia terdiri atas beberapa kategori. Ibu ya, Bu Salma. Yang kedua, di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya. Ya, yang kedua. Yang ketiga, di antara kategorinya dapat diketahui besar kelipatannya. Ya, kemudian yang keempat, dia memiliki nol absolut. Jadi, hanya rasio saja yang memiliki nol absolut. Ya, interval nggak punya, ordinal nggak punya, nominal apalagi. Ya, tetapi rasio dia memiliki nol absolut. Maka contohnya tadi adalah nilai ujian misalnya. Nilai ujian itu mulai dari 0 sampai dengan 100. Atau umur misalnya, umur itu mulai dari 0 tahun sampai dengan ya sekian tahun, ya sesuai dengan masa kehidupan manusia. Begitu Bu Salma, ya. Jadi rasio ini Oke komplit, Pak. ya, rasio ini komplit, ya. Tetapi interval, ordinal, dan nominal tidak sekomplit rasio. Maka rasio itu bisa pindah ke bawah, tetapi yang nominal tidak bisa pindah ke atas. Maka dikatakan skala rasio ini adalah skala tertinggi dari skala pengukuran. Paham Bu Salma? Ya Pak. Sama Oke, Pak. sip. Ya, sama-sama. Oke, sekarang Ibu-ibu saya lanjutkan dulu ya konsepnya, bahwasanya uji statistik itu dilakukan untuk menentukan apakah ada perbedaan atau ada hubungan yang terlihat pada sampel penelitian benar-benar atau kebetulan ada akibat pengambilan atau hanya ada akibat dari pengambilan sampel saja. Jadi uji statistik ini adalah tool Ibu ya. Ketika misalnya kita mendapatkan suatu data dan kita melihat ada hubungan antar variabel, maka statistik ini berfungsi untuk menentukan atau menjustifikasi bagaimana hubungan antar data kita. Ya, saya contohkan Ibu-ibu. Misalnya kita menggunakan penelitian yang menghubungkan pengetahuan dengan sikap. Ya, pengetahuan dengan sikap itu kalau kita hanya melihat dengan mata kita saja, kita tidak bisa mengetahui apakah ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap. Tetapi kalau kita menggunakan statistik, misalnya kita menggunakan uji chi-square misalnya, atau mungkin ibu-ibu lebih familiar chi-square ya, bacanya nanti chi-square ya, maka kita bisa melihat bagaimana hubungan antara pengetahuan dengan sikap dengan melihat nilai chi-square-nya ya. Dengan kita bisa melihat nilai chi-square-nya, maka kita bisa menjustifikasi apakah ada atau tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap. Bagaimana caranya?
ada ketentuan yang ada di dalam penelitian menggunakan chi-square. Saya contohkan, jika nilai chi-square hitung besar dari chi-square tabel, maka dikatakan ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap. Sebaliknya, jika chi-square hitung kecil sama dengan chi-square tabel, dikatakan tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap. Ketika kita menggunakan statistik, pasti kita mendapatkan nilai chi-square tadi. Sehingga dengan kita mendapatkan nilai chi-square itu, kita bisa menentukan, oh ini ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap. Oh ini tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap. Maka kita menggunakan uji statistik. Atau ibu-ibu, kita juga bisa menggunakan nilai probabilitasnya, yang biasanya ibu-ibu mungkin di D3 mengatakan nilai p-value. Ya, p-value itu adalah singkatan dari nilai probabilitas. Value itu nilai, p itu probabilitas. Ya, maka jika nilai p-value kecil sama dengan 0,05, maka dikatakan ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap. Jika nilai p-value besar dari 0,05, maka dikatakan tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap. Seperti itu. Masih ingat kan ibu-ibu ya ketika D3? Seperti itu? Nah, oke. Jadi artinya itu dinamakan dengan uji statistik. Nilai p-value tadi atau chi-square hitung tadi didapatkan dengan uji statistik yang menggunakan aturan-aturan statistik. Paham ya ibu ya? Paham? Paham kan? Paham Bu Salma? Nah, ini saya takut, Ragu-ragu. ya saya takut melanjutkan kalau ibu-ibu nggak paham ya. Kalau nggak paham ini apa gunanya? Gitu ya. Ya, paham Bu Erli paham? Pak. Ya, paham ya? Oke, ya paham ya. Bu Salma paham Bu Salma? Ini memang ya, kalau kuliah dengan saya itu memang harus menyimak ya, karena yang saya sampaikan itu biasanya ya, itu adalah aturan-aturan statistik yang biasanya nanti kita akan gunakan ketika kita melakukan penelitian. Paham Bu Salma? Bawah, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Oke ya. Jadi yang kedua, hasil uji statistik itu bisa berupa probabilitas peneliti. Nah, probabilitas ini bahasa kitanya kemungkinan, Ibu. Itu yang biasa kita sebut dengan nama p-value, ya, p-value. P itu probabilitas, ya. Kalau bahasa Inggrisnya probability. Bahasa kitanya probabilitas. Bahasa kitanya lagi adalah kemungkinan, ya, sama itu, ya. Dia memperoleh hasil seperti pada sampel atau lebih ekstrim jika hipotesis nolnya benar. Ya, ingat ibu-ibu kembali, ya di dalam penelitian kita mengenal ada dua hipotesis. Ada hipotesis nol, HO atau H0, dan ada hipotesis alternatif. Ya, kalau seandainya hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan, maka hipotesis alternatifnya adalah tidak ada hubungan. Ya, jadi ketika misalnya hasil kita ada hubungan, maka dia ya membuktikan H alternatif. Ya, kalau dia tidak ada hubungan, dia membuktikan H0. Paham ya? Ya, kita pelan-pelan saja Ibu ya. Karena memang konsep ini harus duduk di kepala kita kalau mau jadi SKB ya. Ya Bu ya. Walaupun Ibu prakteknya sudah biasa ya, tetapi kalau ini tidak duduk, Bu, tidak bisa dapat escape-nya. Ya, karena Ibu harus melakukan penelitian nanti, ya. Bahkan penelitian Ibu ya sesuai dengan visi keilmuan daripada S1 kebidanan, Ibu harus melakukan kajian dalam kebidanan komplementer. Artinya nanti Ibu akan melakukan penelitian yang bersifat eksperimental. Ya Bu ya, misalnya Ibu menggunakan suatu terapi misalnya, ya, massage-nya. Pengaruh terapi massage pada bayi apa? Nah, itu adalah komplementer. Ibu melakukan nanti pijat apa? Ya, sehingga misalnya apa? Atau nanti Ibu melakukan terapi aromaterapi ya, agar Ibu bisa bersalin dengan
normal kayak gitu ya. Itu dinamakan dengan terapi komplementer. Ya, itu mungkin barangkali Ibu lakukan. Maka tentu Ibu harus paham ya bagaimana konsep-konsep statistik ini sehingga Ibu bisa mendapatkan hasil penelitian nantinya. Ya, Bu ya. Tapi jangan takut Ibu ya. Kita ada di dalam. Nanti seandainya Ibu nggak paham ya tanyakan. Ya, Bu ya. Sampai di sini paham Ibu? Paham ya? Oke ya. Kita lanjut. Konsep selanjutnya ya, ada probabilitas hasil penelitian sejalan dengan hipotesis nol. Ya, ini tadi ya, kalau dia sejalan dengan hipotesis alternatif berarti ada pengaruh nantinya atau ada hubungan. Kalau seandainya dia sejalan dengan hipotesis nol berarti tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan. Ya, jika P besar maka H0 diterima. Ya, jika nilai probabilitasnya itu besar maka H0 diterima. Tetapi jika nilai P-nya kecil maka H0 ditolak. Seperti itu. Ya, kalau P-nya itu kecil maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti ada hubungan atau ada pengaruh. Tetapi kalau P-nya besar, H0 diterima, maka dikatakan bahwasanya tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Begitu. Ya, besar kecilnya probabilitas ditentukan oleh nilai A-nya. Ya, di mana probabilitas peneliti untuk menolak H0 jika di populasinya H0-nya itu adalah benar. Jadi konsepnya adalah ada atau tidak ada hubungan atau ada pengaruh ditentukan dengan nilai p-value-nya. Ya, atau nilai P-nya. Ya, paham Ibu? Pahami aja itu kesimpulan dari apa yang ada di slide ini adalah ya, ada atau tidak adanya hubungan atau pengaruh ditentukan oleh nilai P-nya. Nilai P itu kalau bahasa Inggrisnya Ibu P value ya. Jadi kalau saya bilang P value itu sama saja dengan nilai P ya. Kalau di D3 mungkin Ibu-ibu kemarin lebih familiar ya menggunakan istilah P value ya. P value itu bahasa Inggris Ibu. Bahasa kitanya adalah nilai Nilai P. P. Ah, ya. Oke. Mudah-mudahan paham ya Bu ya. Mudah-mudahan paham. Lanjut ya. Konsep selanjutnya, ya jika peneliti menolak H0, ya H0, maka dapat terjadi kesalahan tipis 1. Ini nanti biasanya Ibu pahami ketika Ibu sudah melakukan penelitian ini, ya. Dapat terjadi kesalahan tipis 1, di mana peneliti salah mengambil kesimpulan karena sebenarnya di populasi hipotesis nolnya itu benar. Kalau hipotesis nolnya benar berarti tidak ada hubungan, ya. Itu bisa saja nanti akan terjadi kesalahan. Maka nanti kita men-cross-check-nya dengan dua cara. Ya, yang pertama adalah kita men-cross-check menggunakan nilai hitungnya. Ya, misalnya kalau dia pengaruh, maka kita mencek nilai T hitungnya. Ya, T hitung atau nilai uji T, ya atau t-test. Kalau dia pengaruh. Kalau dia hubungan, bisa saja nanti kita cek menggunakan nilai chi-square hitung. Ya Bu, jadi ada tergantung nanti penelitiannya. Kalau penelitiannya hubungan, yang kita cek adalah chi-square hitung. Tetapi kalau seandainya kita melakukan penelitian secara eksperimental, maka yang kita cek adalah nilai T atau nilai T-nya ya, atau t-testnya yang kita cek ya. Itu tergantung nanti penelitiannya apa. Kemudian konsep selanjutnya, jika peneliti menerima H0, ya, maka bisa saja nanti terjadi kesalahan tipe 2B namanya. Di mana peneliti salah mengambil kesimpulan karena di populasi hipotesis nolnya salah. Harusnya dia ada hubungan. Ya. Jadi signifikan statistik itu tidak sama dengan signifikan substansi. Karena perbedaan yang kecil dapat signifikan secara statistik karena penggunaan sampel yang besar. Jadi ingat-ingat juga Ibu, ya. Belum tentu juga hasil statistik yang berhubungan secara statistik, secara konsepnya itu benar berhubungan juga, ya. Kalau secara teori kita tahu Ibu ya, seseorang yang memiliki pengetahuan yang tinggi ya atau yang baik itu akan menghasilkan sikap yang baik dan dia akan melakukan tindakan yang baik. Akhirnya dia berperilaku baik. Itu teori Ibu. Tetapi teori ini belum tentu bisa kita dapatkan di lapangan juga seperti itu. Ya, bisa saja orang yang punya pengetahuan tinggi tapi sikapnya negatif sehingga dia tidak melakukan tindakan yang baik sehingga perilaku
outputnya tidak baik. Ya, nah bisa saja akan terjadi seperti itu. Nah, tetapi ini pula yang dinamakan dengan konsep penelitian yang kita kenal dengan contrary to the fact. Ya, di dalam penelitian itu sebenarnya kita mencari masalah, ya, sehingga ketika kita melihat masalah itu berbeda dari kenyataan yang ada di lapangan, maka baru bisa kita angkat sebagai penelitian. Ya Bu ya, jadi ingat-ingat tuh bahasa-bahasa canggih dalam penelitian. Yang pertama adalah contrary to the fact. Contrary to the fact itu nanti akan menghasilkan yang dinamakan dengan fenomena. Ya, ingat penelitian itu nanti Ibu harus mencari masalah. Masalah itu di mana? Di fenomena. Ketika apa yang kita temukan di lapangan berbeda dengan teori, maka itu dinamakan dengan fenomena. Itu masalah yang akan kita lakukan penelitian. Kalau tidak ada masalah, jangan diteliti, Bu. Ya, nah, ya contoh ini. Mestinya secara teori imunisasi itu lengkap. Ya, dia harus targetnya tercapai. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, tidak tercapai. Nah, maka kita bisa melakukan riset. Saya contohkan lagi, ya. Ternyata laporan dinas, ya, imunisasi itu lengkap, tetapi di lapangan anak-anak tidak diimunisasi. Maka itu masalah. Itu bisa kita lakukan riset. Tapi orang damai-damai saja, Ibu. Imunisasi lengkap. Nah, Ibu lakukan pula penelitian. Untuk apa gitu? Ya, karena tidak ada problem, tidak ada masalah, tidak ada kesenjangan. Ya, perbedaan antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan. Paham, Ibu? Paham? Paham, Pak. Alhamdulillah, ya. Ini saya senang ini ya, kalau saya menerangkan langsung paham itu suka saya. Tapi kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, ya silakan Ibu ya, silakan. Oke ya, saya lanjutkan. Ya, perlu diperhatikan dalam analisis data itu yang pertama adalah membandingkan dan melakukan tes teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan. Ya, ini penting ini. Ini adalah skill atau keahlian peneliti ini untuk melihat, membandingkan dan melakukan tes teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan. Dari data misalnya data sekunder yang kita dapatkan dari Dinas Kesehatan misalnya, ya ketercapaian imunisasi sudah di atas 89% misalnya. Tetapi ketika kita lihat ke lapangan, si A tidak imunisasi, si B tidak imunisasi, si C tidak imunisasi, kalau kita kumpulkan, itu persentasenya besar. Sehingga kita bisa membandingkan, oh data ini benar atau tidak. Ya, si peneliti yang bisa menentukan. Kenapa peneliti bisa menentukan? Karena peneliti melakukan survei. Apa itu survei? Kita sebagai peneliti terjun langsung ke lapangan, mendata siapa yang diimunisasi dan siapa yang tidak diimunisasi. Nah, nanti pertanyaannya apa nggak dimarahi sama program? Ya, janganlah dikasih tahu. Ya, kalau dikasih tahu tuh marah ya Bu ya. Ya, tapi ini kan kita meneliti, kita ingin melihat membandingkan dan melakukan tes teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan. Nah, ini contoh ini. Promkes sudah berjalan dengan baik di Puskesmas misalnya. Ya, semua penyakit baik itu PTM maupun PM sudah disampaikan ke masyarakat. Laporannya adalah masyarakat mengetahui informasi tentang penyakit tidak menular dan penyakit menular. Nah, nanti ibu-ibu langsung terjun ke lapangan, ya lewat survei misalnya. Ternyata tidak seperti itu, ya maka kita bisa membandingkan dan melakukan tes teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan. Paham ya Bu ya? Yang kedua, ya itu mencari dan menemukan adanya konsep baru dari data yang dikumpulkan. Ya, ini bisa juga, ya. Ketika kita sudah mengumpulkan data, ya tentu kita biasanya menemukan ya suatu permasalahan. Permasalahan itu misalnya kita kumpulkan, ya kita tabulasi dan lain sebagainya, maka biasanya kita bisa mendapatkan konsep baru. Oh, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Ya, itu biasanya kita dapatkan setelah kita melakukan penelitian. Kemudian di dalam analisis data, kita juga harus mencari penjelasan apakah konsep baru ini berlaku umum atau baru terjadi bila ada prakondisi tertentu. Ya, nah, ini, ya. Jadi penting ya ibu-ibu nanti memperhatikan ya dalam analisis data.
Belum tentu juga apa yang kita kumpulkan itu ya itu adalah real data di lapangan. Bisa saja berubah, ya, bisa saja berbeda, ya, tergantung nanti bagaimana situasi dan kondisi di lapangan. Ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada Ibu yang mau ditanyakan? Kita nggak usah lama-lama kuliahnya Bu ya, yang penting sampai selesai ya. Yang di Makasih sampai yang di Emah Pacah, kalau Ibu udah paham mau selesai lah ya. Tapi kalau Ibu nggak paham-paham sampai malam Bu. Ya Bu ya. Bu Risma Linda ada yang mau ditanyakan Bu? Ibu ya. Nih Bu Desi silakan Bu bertanya. Bu Desi? Oh, iya Pak, Ya silakan. mau tanya Pak, itu Ya. yang mau minta penjelasan lagi Pak mengenai untuk melakukan cross check tadi Pak. Kalau kalau yang pakai nilai itu pakai C square sama Oke. apa tadi? Iya. Nah, Ya. di situ yang Ya. nggak kurang jelas tadi Pak. Ya, Terima baik kasih Ibu. Pak. Ya, boleh Assalamualaikum. ya. Saya coba jelaskan. Jadi nanti Ibu ketika Ibu melakukan penelitian yang bersifat hubungan ya, biasanya kita menjustifikasi menggunakan dua nilai ya. Nilai yang pertama itu adalah nilai kalau dia hubungan chi-square hitung namanya. Nanti kita belajar Ibu ya, tapi di pertemuan yang akan datang ya, bagaimana konsepnya. Tapi sekarang ingin saya sampaikan ada dua ini ya. Yang pertama dinamakan dengan chi-square hitung. Ya, chi-square hitung itu adalah ya nilai chi-square yang kita dapatkan dari tabel masing-masing tabulasi silang ya atau crosstab tadi ya. Crosstab itu dia mempunyai dua nilai unik ya Bu ya. Yang pertama adalah nilai observasi namanya, yang kedua adalah nilai ekspektasi namanya ya. Mungkin barangkali ketuanya siapa Ibu yang di kelompok ini? Bu Desi? Ketua di Fani, kelompok Pak. siapa? Fani. Fani. Nanti Fani, Pak. minta tolong nanti Fani bikin satu grup ya, yang isinya saya kemudian ibu-ibu. Nanti saya akan share materi-materi lain yang berkenaan dengan perhitungan ya Bu ya. Nanti biar ibu juga bisa memahami sebelum kita melakukannya besok di pertemuan 3 dan 4 ya. Di minggu depan mungkin barangkali ya. Jadi saya jawab Ibu Desi, ada chi-square hitung ya. Chi-square hitung itu bagaimana dia berhubungan dan tidak berhubungan? Nah, catatannya adalah jika chi-square hitung besar sama dengan chi-square tabel, maka dikatakan ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap responden. Ya, itu kalau hitung. Kebalikannya, jika chi-square hitung kecil sama dengan chi-square tabel, maka dikatakan tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap responden. Itu yang pertama. Ya, kita menggunakan nilai chi-square. Yang kedua, kita menggunakan justifikasi nilai probabilitas atau p-value. Jika nilai p-value kecil sama dengan 0,05, maka dikatakan ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap responden. Ya. Kemudian, jika p-value besar dari 0,05 dikatakan tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap responden. Nah, itu dia terbalik ya Bu ya. Jadi kalau kita menggunakan dua nilai itu dia terbalik ya. Kalau di chi-square-nya besar dari chi-square tabel baru dikatakan ada hubungan. Tetapi ketika dia kecil sama dengan chi-square tabel maka tidak ada hubungan. Sementara kalau di p-value, kecil samanya yang ada hubungan. Sementara yang besarnya tidak ada hubungan. Paham Bu Desi? Pak. Oke, ya. Iya, Pak. Nanti ya Bu ya, saya akan sampaikan ya, Ibu nanti biasanya visi keilmuan kita di kebidanan komplementer Ibu. Biasanya Ibu tidak diarahkan lagi ke hubungan, ya, tetapi diarahkan ke nilai T ya, atau T-test ya, atau uji T.
Itu sama saja konsepnya, Ibu. Jika T hitung besar sama dengan T tabel, maka dikatakan nanti ada pengaruh. Tetapi jika T hitung kecil sama dari T tabel, maka dikatakan tidak ada pengaruh. Kalau P value-nya sama dengan yang tadi, ya, itu tergantung nanti ya nilai apa yang kita gunakan untuk uji, ya. Kalau komplementer seperti ini ya, senior Ibu itu kebanyakan menggunakan nilai T, ya, atau T-test ya, atau T hitung. Paham ya, Bu Des? Oke, kalau Oh, iya, paham, paham, Pak. ya kita Iya, lanjut Pak. ya, Makasih, kita Pak. lanjut. Ya, sama-sama Ibu. Kita lanjut. Nah, bagaimana urutan dari analisis data itu? Ya, bagaimana urutan dari analisis data itu? Analisis data itu kita lakukan ya berurut seperti ini. Analisis univariat adalah analisis satu variabel. Pengetahuan kita dapatkan kriteria atau kategori pengetahuan tinggi, sedang, rendah, kemudian ada frekuensinya, ya. Kemudian ada persentasenya, kemudian ada jumlahnya. Itu dinamakan dengan univariat, ya. Kemudian bivariat itu adalah analisis hubungan dua variabel yang kita kenal dengan crosstab atau tabel silang, ya. Kalau dia multivariat, bisa saja nanti dia berhubungan satu variabel dengan tiga variabel, ya, independennya berhubungan dengan tiga variabel lain, ya bisa saja nanti terjadi. Atau 4, atau 5, dan seterusnya. Karena dia multivariabel, ya. Adalah analisis hubungan lebih dari dua variabel secara bersama dan mengontrol variabel lain, ya. Jadi kalau faktor-faktornya nanti ada variabel pengontrol atau intervening nanti, ya, nah, maka itu lebih baik, ya, multivariabel. Atau kita juga bisa menggunakan analisis menggunakan eksperimental, ya. Eksperimental itu ada eksperimental kuasi eksperimen, ada pra eksperimen, dan ada eksperimen sungguhan, ya Bu ya. Ada tiga nanti ketika kita melakukan penelitian secara eksperimental. Paham ya Ibu ya? Ya, ini sayangnya ya kalau kita kuliah Zoom ini ya, saya nggak bisa memantau Ibu paham atau tidak ya. Paling saya bertanya, ya. Kalau nggak paham, saya menganggap Ibu juga paham gitu ya. Karena harus paham. Ya, kalau kita ketemu kan saya bisa lihat, oh iya Ibu paham atau tidak. Saya bisa tes ya. Ya. Nah, tapi ini saya bahagia juga ini ya. Mungkin kepahaman Ibu dapat dilihat dari Ibu bertanya ya. Ketika Ibu bertanya itu saya yakin Ibu paham itu, ya. Tapi ketika tidak bertanya itu saya ragu gitu ya. Iya paham tak hinda gitu ya. Gitu ya. Ya Bu Pak, mau Devi ya. tanya satu lagi, Pak. Ya, silakan Bu Eh, Des. saya mau tanya, Pak. Itu Ya, besok untuk yang penelitiannya besok itu apakah eh, berupa faktor ya? ya. Kami minta sebagai gambaran aja, Pak kan. Oke. Berupakah faktor kah Ya. atau yang itu yang kayak namanya Eksperimen yang ya. kayak Eksperimen. eksperimen gitu, Pak. Iya. Jadi pada Terima kasih, Pak. umumnya Ibu, karena kita bidan komplementer ya, kebidanan kita adalah kebidanan komplementer, kita menggunakan eksperimen yang berdasarkan, kan ada dua kajian untuk kuratif itu Bu ya, ada yang farmakologis, ada yang non farmakologis. Karena kita kebidanannya adalah komplementer, kita nanti kuratifnya non farmakologis, berarti Ibu akan melakukan treatment atau eksperimen atau intervensi langsung ke responden atau ke pasien. Ya, jadi kebanyakan dari senior Ibu itu melakukan penelitian eksperimental. Faktor-faktor ada, tapi nggak banyak. Ya, faktor-faktor ada, tapi nggak banyak. Kalau dilihat mana yang lebih sulit, sebenarnya lebih sulit faktor-faktor Ibu, karena banyak yang akan Ibu lihat di kuesionernya. Ya, kalau eksperimen itu biasanya kita hanya menggunakan intervensi ke responden, tetapi kita hanya melihat pretest dan post-test. Biasanya kita kenal dengan pretest and post-test on the design, namanya ya, desain penelitian yang hanya melihat pretest dan post-test saja. Pretest itu sebelum dilakukan intervensi, post-test itu adalah setelah dilakukan intervensi. Jadi nanti saya juga anjurkan Ibu nanti melakukan penelitiannya adalah eksperimental. Ya, carilah dari sekarang apa kira-kira treatment atau intervensi yang bisa dilakukan kepada ibu yang akan melahirkan misalnya. Misalnya dia terjadi hiperemesis gravidarum ya, agar hiperemesis gravidarumnya tidak terlalu
apa namanya, tidak terlalu menjadi-jadi, ibu lakukan treatment apa, pemberian apa, ya seperti itu. Atau morning sick, ya seperti itu. Apa yang treatment yang bisa ibu lakukan agar morning sicknya tidak terjadi, itu dinamakan dengan terapi non farmakologis. Preeklamsi, apa tindakan yang bisa dilakukan oleh bidan agar tidak terjadi, ya itu misalnya melakukan terapi pijat atau apa ya agar aliran di dalam pembuluh darahnya lancar, ya, itu bisa dilakukan. Ya, jadi tindakan-tindakan intervensi yang dilakukan kepada pasien yang tidak secara farmakologis pengobatan, ya itu bisa dilakukan dalam kebidanan komplementer. Paham, beres? Paham, Pak. Ya, Makasih, yoga, Pak. ya yoga juga bisa tuh, misalnya sebelum melahirkan, ya agar melahirkannya lancar, gitu ya, atau massage, ya seperti itu. Itu nanti ibu yang akan melihat ya bagaimana yang akan diangkat untuk penelitian. Jadi saya anjurkan mungkin juga sama ya Bu ya, lakukanlah penelitian eksperimental karena lebih dapat ininya ya Bu ya, kompetensi bidannya sama Ibu ya. Jadi nanti pasca Ibu wisuda, Ibu juga sudah bisa melakukan treatment agar bisa membantu persalinan normal itu dengan lancar. Oke, barangkali itu ya yang bisa saya jawab Bu Desi, mudah-mudahan paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Ibu jangan takut bertanya ya Bu ya, karena memang kesempatan bertanya itu ya waktu kuliah ini ya, karena kita ketemunya di dunia maya ini kan, di dunia online ya. Walaupun ada mahasiswa saya juga dulunya ya, mahasiswa saya pasti tahu dengan saya ya. Kalau saya mengajarkan itu Bu sampai ke kulit-kulitnya ya. Ya, apa yang saya pahami itu pasti akan saya share ya agar ibu juga paham ya sehingga nanti melakukan segala sesuatu itu bisa dikerjakan dengan sangat gampang ya. Oke, nah kita lihat ini Bu ya, analisa univariat ya. Analisa univariat itu adalah analisis satu variabel, maka di dalamnya itu nanti ibu akan ada distribusi frekuensi, akan ada nilai min ya, akan ada variasi dan ada persentase ya. Jadi akan selalu ada seperti itu, Bu. Misalnya kategori pengetahuan, tinggi itu sekian, persentasenya sekian. Nanti juga ada frekuensi kumulatifnya, ya, nilai rata-ratanya, ya, kemudian ada persentasenya. Itu ada di dalam analisis univariat. Selanjutnya, apa sih kegunaan dari analisis univariat ini? Ya, salah satu cara melihat adanya kesalahan, ya, kita melakukan coding ya atau entry data. Kenapa? Karena semuanya itu tergambar dengan sangat nyata. Ya, misal ini kita pergi ke lapangan penelitian. Waktu itu jawaban peneliti benar semua. Kok tiba-tiba ada yang salah? Nah, itu ketika kita melakukan tabulasi kelihatan itu. Oh, ternyata kita salah melakukan pengkodingan. Kalau salah melakukan pengkodingan tentu datanya error ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada jawaban di luar area penelitian, ya. Ada jawaban yang nyeleneh, misalnya, padahal kita tidak tanya. Nah, itu juga bisa terjadi. Data yang sangat ekstrim mengganggu nilai rata. Kemudian data yang tidak konsisten, misalnya variabel, ya, jenis kelamin misalnya, ya, tetapi variabel kehamilannya positif, padahal dia pria loh, ya. Ya, tiba-tiba karena kita salah coding, ya jenis kelaminnya pria, ternyata kehamilannya positif. Masuk akal nggak, Bu? Nah, itu dinamakan kesalahan. Masa pria hamil pula itu kan? Yang hamil itu harusnya wanita, gitu ya. Atau jawaban tidak berlaku diberi kode 9 atau 0. Ikut dianalisis, padahal jawabannya tidak masuk di dalam kategori. Kategorinya hanya 1 dan 0. Nah, kodenya 9. Tentu salah kita menganalisis ya. Nah, itu terjadi nanti ketika kita melakukan analisis univariat. Sehingga kesimpulan dari data univariat kita itu salah ya. Yang kedua, mendeskripsikan suatu fenomena dengan baik ya. Kalau misalnya kita sudah dapatkan data dalam distribusi frekuensi, maka kita sebenarnya sudah bisa menjustifikasi ya kesimpulan sementara dari data tersebut. Saya contohkan ini, ada jenis penyakit ya, kanker, kemudian hipertensi, ya, kemudian ada penyakit HIV/AIDS misalnya. Dengan jumlah tertentu, misalnya yang paling tinggi itu kanker misalnya. Kanker 15 ya, hipertensi 5.
kemudian HIV 3 misalnya, maka kita bisa menjustifikasi bahwasanya penyakit terbesar itu adalah kanker. Ya, itu kesimpulan sementara, ya, itu sudah bisa menjadi kesimpulan sementara, ya. Yang kedua, ya, yang ketiga, perincian atau gambaran besarnya suatu fenomena, seperti yang saya contohkan tadi. Yang keempat, dia bisa menjadi petunjuk pemecahan masalah, ya. Kemudian yang kelima, dia merupakan persiapan analisis bivariat atau multivariat. Ingat ibu-ibu, analisis univariat ini kita tidak bisa membuat kesimpulan secara permanen. Kesimpulan itu baru kesimpulan sementara. Dia harus dilakukan uji lanjutan namanya. Uji lanjutannya itu adalah melakukan ya analisis menggunakan bivariat atau multivariat. Sehingga kita bisa melihat bagaimana keterhubungan variabel A dengan variabel B, variabel A dengan C, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini, Ibu? Ya, silakan, Vina. Ya, Nah, Pak, Pina izin bertanya. ya, Jadi kan silakan. misalnya kita memberikan pertanyaan kepada responden, tapi responden itu tidak menjawab pertanyaan apa, tidak memberikan isinya, cuma kosong aja. Berarti kan kodenya dinilai 0 juga kan, Pak? Oke, ya. Ya, ini ya, ini juga menjadi keahlian peneliti. Ya, ketika misalnya ini ya, kalau angket ini yang terjadi seperti itu ya, Vina ya. Kalau angket ya kita berikan saja ke responden, kemudian kita ambil, ya kita ambil. Harusnya peneliti harus cross check, ya cross check kembali apa yang diisi, apa yang tidak. Harusnya ketika ada pertanyaan yang tidak diisi, ditanyakan kembali ke responden. Ini kadang-kadang kan kita ambil dah pergi, ya itu salah itu, ya. Harusnya kita lihat kembali mana jawaban yang dijawab oleh responden, mana yang tidak. Ketika ada jawaban yang tidak dijawab oleh responden, kita harus tanyakan, Bu, ini udah Pak, kok ini tidak diisi? Ya, jangan diambil ya. Jadi kalau seandainya dia tidak diisi, kita tidak bisa mengcoding itu adalah jawabannya salah atau benar, ya. Error itu namanya, ya. Harus ditanyakan kembali ke responden, ya. Tidak boleh satu pun pertanyaan yang tidak diisi oleh responden, ya, seperti itu. Jangan dijawab saja itu 0 ya, nggak boleh, Fit, ya. Harus ditanyakan kembali kepada responden. Iya. Oke, kasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Oh, izin sebetulnya. Oke. Kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, ini contoh dari analisis univariat ya. Analisis ya, contohnya dulu. Analisis bivariat adalah analisis hubungan dua variabel yang dapat bersifat simetris dan saling mempengaruhi atau saling berhubungan. Yang B, dia saling mempengaruhi, ya. Variabel satu mempengaruhi variabel lain. Kenapa hal ini terjadi? Karena dia terdiri atas dua variabel. Biasanya ada variabel independen dan ada variabel dependen. Independen dia itu bebas, dependen itu terikat, ya. Maka biasanya variabel independen ini adalah variabel bebas yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Tetapi variabel independen adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Maka di sini dikatakan dia saling mempengaruhi. Ya. Kemudian variabel satu nanti akan mempengaruhi variabel lain. Ya. Nah, itu bivariat. Bivariat ini memang tidak bisa dia tunggal. Ya. Dia harus setidak-tidaknya ya ada dua variabel yang saling mempengaruhi ya atau berhubungan. Oke, ini contohnya ya bivariat. Jadi di bivariat itu kita menggunakan ya diantaranya adalah uji chi-square ya. Kalau datanya itu berdistribusi normal ya, ingat ibu ya. Ini bisa dilakukan apabila datanya itu berdistribusi normal. Ya kalau tidak maka kita tidak bisa menggunakan uji chi-square ini ya. Artinya kita harus menggunakan uji lain. Biasanya kita kenal dengan uji non parametrik ya. Uji non parametrik dilakukan untuk data yang tidak berdistribusi normal ya. Samping itu bivariat kita juga bisa menggunakan uji korelasi ya. Uji korelasi ini kita bisa menggunakan uji R namanya ya. Jadi dalam uji R ini nanti kita akan mendapatkan
mana R yang paling tinggi nilainya. Jadi signifikansi nilai R itu menandakan ada atau tidak adanya hubungan antar variabel ya. Nanti kita lihat ya Ibu ya bagaimana cara menggunakan analisis menggunakan uji R ini. Oke. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini adalah analisis multivariat ya. Analisis multivariat ini tujuannya adalah untuk mengontrol confounder dan efek modifier ya. Jadi analisis multivariat ini kelebihannya dengan bivariat dia menggunakan variabel yang lebih dari dua ya. Kalau bivariat variabelnya dua, kalau multivariat variabelnya itu lebih dari dua. Ada variabel independen, ada variabel dependen, mungkin juga nanti ada variabel intervening namanya ya atau pengganggu ya. Nah, ini nanti dia mengontrol confounder ya dan efek perubahan yang terjadi pada dua variabel tadi independen dan dependen. Maka penting adanya variabel pengganggu ya intervening. Kemudian nanti jika confounder dan efek modifier sudah dapat ya dikontrol pada tahap desain ya analisis data dapat dilakukan dengan lebih sederhana ya. Tapi kata kuncinya dia harus dapat mengontrol efek dari confounder dan efek modifier ya, yang dua ini. Baru bisa dia dianalisis dengan lebih sederhana. Prinsipnya nanti ya di dalam multivariat ini yang penting itu adalah dia harus valid. Harus teruji validitasnya dulu. Kemudian dia harus presisi. Presisi itu tepat ya, Bu ya. Jadi yang diukur itu betul-betul tepat. Variabelnya tepat. Ya, angka pengkodingannya tepat ya. Kemudian juga harus simple ya. Jadi nanti misalnya kategori kita jangan terlalu banyak ya Bu ya. Kalau perguruan tinggi pendidikan misalnya jangan sampai 5 ya, 3 saja misalnya atau 2 saja, sekolah dan tidak sekolah ya. Berpendidikan atau tidak berpendidikan. Walaupun nanti kalau berpendidikan dan tidak berpendidikan biasanya agak sedikit ambigu ya. Takut orang membagi itu mungkin, tapi dibagi saja misalnya pendidikan dasar ya, kemudian pendidikan tinggi seperti itu ya. Tidak sekolah, kemudian pendidikan dasar, kemudian pendidikan tinggi seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak ya. Dia harus simple. Nah, itu dinamakan dengan kita melakukan analisis multivariat. Silahkan kalau seandainya ada yang bertanya untuk ini. Kalau ada, silahkan. Kalau tidak, saya lanjut. Ya. Nah, ini contoh dari analisis multivariat ini nanti ujinya kita menggunakan uji regresi logistik ganda namanya. Jadi ada nilai uji regresi namanya ya. Uji regresi itu nanti akan ada nilai masing-masing koefisien ya. Nilai masing-masing koefisien inilah menentukan mana yang lebih berhubungan atau lebih berpengaruh di antara variabel-variabel yang ada di dalam uji regresi logistik ganda ini. Jadi ada nilai N nanti, ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C yang merupakan uji regresi logistiknya. Oke ya, nah nanti ini terima saja dulu Ibu, mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan melihat mana yang A, mana yang B, dan seterusnya. Ya, A, B, C itu dinamakan dengan koefisien dari uji regresi logistik ganda tersebut. Oke ya Bu ya. Oke. Nah, ini tabel analisis data statistik yang bisa kita gunakan untuk melihat ya dengan apa kita melakukan riset. Ya. Karena ingat Ibu ya, chi-square itu nilainya tidak harus nilai yang ada di chi-square hitungnya. Bisa saja nanti kita gunakan nanti Fisher exact test ya, atau bisa kita menggunakan nilai P koefisiennya, itu tergantung nanti skala pengukuran kita yang mana. Kalau dia nominal kita gunakan ini. Dan dia harus dikotom ya. Dikotom itu artinya dua pembeda, pria wanita seperti tadi ya. Nah, maka kita bisa menggunakan ini ya untuk nominal. Kalau di ordinal kita bisa menggunakan kruskal ini ya. Di interval kita bisa menggunakan ya untuk variabel independen. Kalau di ordinal, nah ini yang bisa kita gunakan untuk nominal, ini yang bisa kita gunakan untuk ordinal, dan ini yang bisa kita gunakan untuk interval. Jadi tidak asal pilih ya. Tergantung nanti kita menggunakan apa ya.
Makanya saya sarankan ketika melakukan coding, ya jangan terlalu banyak, ya kalau bisa dikotom saja. Hanya dua, pria, wanita, gitu ya. Berpendidikan, tidak berpendidikan, atau yang lain lah. Cari kata-katanya yang dua saja. Jadi kita hanya melihat dua saja. Oke, ini yang ada di dalam tabel data statistik. Ini selesai ya. Ada yang mau ibu-ibu tanyakan, silakan ya. Ini mohon maaf, ini ada yang sholat juga tadi ya. Mudah-mudahan nanti ini saya rekam ibu-ibu ya. Nanti hasil rekamannya bisa ibu nikmati lagi di grupnya ya. Nah, itu tujuan saya merekam ya. Saya yakin karena pertemuan kita ini adalah pertemuan daring ini. Tahiyul laid masuk ke kepala atau tidak. Nah, apalagi saya lihat ibu-ibu banyak juga yang sedang bekerja, saya lihat ya. Takutnya nanti lost informasi. Nah, jadi saya rekam, nanti saya akan kirim lagi di grup ibu-ibu. Ada pertanyaan sampai di sini? Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih, Ada, Pak. ada yang mau, ada yang mau Sudah ditanyakan? dibikin, Pak. Sudah ya, nanti saya kirim di grupnya ibu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya cukup ya untuk pertemuan 1 dan 2 kita hari ini ya. Tapi di pertemuan 3 dan 4 kita mulai menggunakan otaknya lagi ibu ya. Kita akan cari bagaimana perhitungan ya. Kalau Vina udah tahu itu ya. Kalau kuliah dengan saya itu harus pintar ya ibu ya. Kalau nggak pintar susah gitu ya. Harus pintar, harus pakai kalkulator ya. Bu Franita ini ya alumni kita ya. Bu Franita Cynthia Fani, ya alumni kita ya. Pranita Cynthia Fani ini alumni Prima ya. Hilang Bu Franitanya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, sampai di sini mungkin pertemuan kita 1 dan 2. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa memahami ya. Ingat ya Bu ya, kuliah dengan saya itu sersan 1 ibu ya, serius santai tapi sampai tujuan ya. Tapi saya memang perlu orang-orang pintar ibu. Kalau nggak pintar susah ngajarnya. Ya Bu Vina, ada yang mau ditanyakan silakan. Pak, berarti kita ada terbayang menggunakan aplikasi SPSS apa tuh? Ya, Ya. Jadi besok SPSS ya. kami bisa, kami butuh bantuan Bapak ya. Ya, besok nanti di pertemuan 3-4 kita akan cobakan nanti ya. Tapi daring ini memang tidak seefektif kita ketemu. Jadi bagusnya nanti juga kita ketemu agar ibu-ibu juga bisa memahami bagaimana penggunaan SPSS itu, ya. Ya, ini Vina Makasih udah. Pak. Ya, sama-sama. Ya. Oke, kita cukupkan ya pertemuan kita 1 dan 2 hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Saya memang sengaja menyampaikannya itu menggunakan bahasa paling sederhana ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Ya. Ini lebih banyak ini. Coba di-on-kan kamera, saya ambil yang foto yang banyak inilah. Tadi sedikit. Ini tiba sibuk. Bentar ya, saya ambil kedua ininya. Bentar. Ya, terima kasih ya Ibu-Ibu. Ya, saya akhiri. Ya, saya tutup ya. Ya, Pak. Ya.